Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah senang sekali di malam hari ini rangkaian kegiatan dari Tebar Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah Sumedang ini bisa menyelenggarakan Tazkirah Nuzulul Quran dengan mengadakan acara bedah buku online dengan buku yang dibedah berjudul 40 ayat dan hadis kebangkitan dalam kitab Nizamul Islam beserta penjelasannya. Dan luar biasanya di tengah kesibukan beliau ini Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fatih Samsudin Ramadan An-Nawi, beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir untuk membedah buku ini. Tentu membedahnya bukan semata asal bedah ya, karena sengaja kita mengundang yang pembicara yang memiliki kapasitas untuk membedah, tentu dengan kapasitas keilmuan beliau. Jadi Ustadz Fatih Samsudin Ramadan ini selain seorang ulama, beliau juga penerjemah kitab, penulis buku. Lebih kurang ada sekitar 50 lebih buku yang telah disusun oleh beliau. Ini mohon maaf kalau salah Ustadz ya, kalau salah sebut. Ya kira-kira 50-an, mungkin nanti nambah lagi yang mau terbit ini. Kemudian juga banyak terjemahan beliau seperti Nizamul Qubat fil Islam, karangan Dr. Abdurrahman Al-Maliki, kemudian juga Ahkamul Bayinat, Syekh Ahmad Daur, juga Ghurbatul Islam, karya Ibnu Taimiyah, kemudian Suratul Badihah, karya Syekh Taqi An-Nabhani, dan juga masih banyak kitab-kitab lain yang diterjemahkan oleh beliau. Kemudian untuk keynote speaker-nya, ini juga telah hadir Ustadz Insinyur Acep Muhyiddin, pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah Sumedang, yang akan membuka acara ini. Sekaligus juga beliau akan menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah, sampai sekian patah kata untuk memotivasi dan juga mengarahkan tentang bedah buku online ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa bahwa acara ini senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita coba sapa dulu ya para pembicara yang hadir di sini. Kalau Ustadz Acep, alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Saya tadi jadi bukber Ustadz. Bukber sekalian itu Ramadan berbagi ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Di bulan Ramadan bisa berbagi, mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bukan hanya bagi yang menerima saja, tapi juga pemberinya. Ustadz Samsudin, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas kesediaannya untuk datang ke sini. Kalau dari wajahnya saya tidak perlu bertanya sehat atau enggak. Ini sudah, ya, sudah kelihatan di wajahnya Ustadz Sam ini sangat sehat hari ini. Alhamdulillah, amin. Kangen Ustadz ya, pengen ketemu lagi. Ya insya Allah. Mudah-mudahan nanti. Siap-siap offline nanti. Ya baik, para peserta dari bedah buku online ini, terima kasih, jazakumullah khairan atas kesediaannya untuk hadir di ruang Zoom ini.
mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan manfaat bukan hanya buat kita saja, tapi juga anak-anak kita nantinya gitu. Baik, agar tidak panjang lebar lagi, kita akan langsung buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya kita akan dengarkan selama beberapa waktu ke depan Ustadz Insinyur Acep Muhyiddin sebagai keynote speaker untuk bisa menyampaikan menyampaikan barangkali sambutan dan juga motivasi untuk acara ini. Untuk Ustadz Insinyur Acep Muhyiddin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi tamassaka bi sunnatihi wa bi syari'atihi wa bi risalati ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan raya salawat dan salam, kehormatan dan keselamatan mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, seluruh umat beliau hingga akhir zaman, para ulama, para sahabat soleh, para dan semua pengemban dakwah Islam, terlebih khusus pada muallif dari kitab Nizam Islam dan juga kitab yang akan kita bedah pada saat ini, yakni Syekh Hamid Badar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkahan Nampaknya Ustadz Acep jaringannya putus ya. Kita tunggu, mudah-mudahan beliau segera bergabung lagi ke ruang Zoom. Sambil nunggu Ustadz Acep gabung lagi, ini kita coba sapa, ada beberapa peserta yang hadir. Tadi Esa dari Cirebon hadir, kemudian Ortu Sifa hadir, Barakallah Ustadz. Kemudian ada Alda dari Cicalengka. Masih belum gabung lagi Ustadz Acep, tapi kesempatan. Apaan Ustadz Hadi terlempar. Oh iya, ini udah masuk lagi Ustadz ya? Iya. Baik, silakan lanjutkan Ustadz ya. Iya. Afwan. Jadi tadi kita sampaikan doa juga
keberkahan atas ilmu yang ada dalam kitab Nizam Islam. Demikian juga pada buku yang akan nampaknya hilang lagi. Itu di mute Ustaz Acep. Nah, ya sudah. pakai nomor yang lainnya. Iya. Iya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan juga pahala yang berlimpah atas karya beliau, ilmunya yang bermanfaat, kitabnya yang bermanfaat, dan menjadi amal zariah bagi yang bersangkutan, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang insya Allah akan mempelajari dan menerima kajian lewat acara bedah buku malam ini. Untuk narasumber pembedah malam ini Ustaz Syamsuddin Ramadan, jazakumullah khairan, ahlan wa sahlan. Sudah lama nggak berjumpa ya. Bertemu di ruang Zoom ini, alhamdulillah. Terakhir ketemu waktu tasyakuran Dreamland ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu malam ini bisa komunikasinya. Mudah Allah SWT berikan kesehatan, berikan keberkahan umur dan ilmu beliau ya. Mudah-mudahan diberikan perlindungan, istiqomahan, dan dalam suasana pandemi wabah ini beliau dilindungi, dan kita semua juga dalam situasi wabah rezim. Kita tahu semua, mudah-mudahan Allah melindungi kita dengan dakwah dan perjuangan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk Ustaz Hadi, jazakallah telah memandu acara ini, dan untuk semua peserta yang sudah ada di ruang Zoom atau juga yang masih di luar baru gabung, ahlan wa sahlan bihudurikum, yang mudah-mudahan bertemunya kita di malam ini menjadi tambahan amal soleh, terlebih di bulan Ramadan 10 hari terakhir, dan sekarang malam ganjil ya. Malam ganjil, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita menjemput malam Lailatul Qadar. Para peserta rahimakumullah, mohon maaf. Sebagaimana sudah diumumkan, insya Allah acara malam ini adalah kita bedah buku yang berjudul 40 ayat dan hadis kebangkitan dalam kitab Nizam Islam beserta penjelasannya, atau dalam judul kitab aslinya Al-Arba'una An-Nahdiyah ya, karya Syekh Hamid Badar. Memohon pada Allah SWT keberkahan lewat kitab ini, buku ini, dan lewat kajian bedah buku tersebut di malam ini. Sesuai dengan rangkaian acara bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari THR. Jadi satu-satunya yang sudah bagi-bagi THR dari awal ini di Pondok Khairumah ini, Ustaz Syamsuddin. THR, tebar hikmah Ramadan ya, gitu. Dan di antara rangkaian acaranya ada edisi Nuzulul Quran dalam rangka tazkirah Nuzulul Quran. Kebetulan para santri sudah ada di rumah, sudah mudik, dan beberapa pertimbangan yang lain juga tidak memungkinkan penyelenggaraannya secara offline ya, mengundang banyak peserta, maka kita menetapkan agendanya diselenggarakan secara virtual ya. Mudah-mudahan tidak mengulangi keberkahan dan makna yang akan kita kaji
pada malam ini. Sesuai dengan agenda nuzul Quran ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan bukan hanya pada proses turunnya Al-Qur'an, ya, mengenang peristiwa nuzul Qur'annya, tetapi lebih dari itu adalah menguatkan keimanan kita, menguatkan kecintaan kita dan kebersamaan kita dengan Al-Qur'an, dan semangat untuk mempelajarinya, menghafalnya, terutama bagi anak-anakku, para santri, rahimakumullah, sebagai para penghafal Al-Quran, ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ini selain sebagai bacaan, sebagai hafalan, sesuatu yang kita imani, tentu dijelaskan untuk apa Al-Quran yang diturunkan, yakni sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk Allah, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, para pemirsa, para peserta bedah buku rahimakumullah, maka dalam rangka meningkatkan kecintaan, kedekatan, dan juga spirit semangat takwa kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai furqan bagi kita semuanya, maka tazkirah nuzul Quran ini mudah-mudahan bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar seremonial, tetapi memiliki makna begitu. Dan insya Allah dalam rangka itu, bedah buku 40 ayat dan hadis, ya, tentang kebangkitan ini mudah-mudahan memberi bekal, memberikan semangat, memberikan ilmu, memberikan wawasan bagi kita semuanya. Bukan hanya kita ingin mengambil petunjuk dari Al-Quran, ya, tanpa ilmu, tentu saja salah. Ya, tentu untuk mengambil pelajaran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, sebagaimana juga dari hadis, membutuhkan perangkat ilmu, membutuhkan pemahaman, ya, sehingga ayat ataupun hadis itu dapat kita ambil petunjuknya sebagai petunjuk yang benar. Bukan sekedar ditafsirkan asal-asalan, tapi betul-betul dengan penafsiran yang muktabar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan hadis. Karena Al-Quran dan hadis keduanya adalah sebagai pusaka bagi kita. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan ta'tilu abadan. Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan sekali lagi kajian kita melalui bedah kitab ini, kita akan secara khusus dihantarkan ayat-ayat dan hadis pilihan yang ini diambil dari kitab Nizam Islam. Ya, kitab Nizam Islam itu sendiri adalah bukan sekedar kitab dan bukan sembarang kitab, tetapi sebagai kitab yang betul-betul satu sisi menggambarkan bagaimana Islam, bangunan Islam secara global, secara komprehensif, ya, sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah jalan hidup, sebagai sebuah ideologi, ya, mulai dari thariqul imannya, kemudian hukumnya, kemudian bagaimana kepemimpinan Islamnya, bagaimana membangun peradaban dan hadarah Islamnya, tentang syariat Islamnya, hingga di penghujungnya ada bab khusus tentang akhlak. Nah, para pemirsa rahimakumullah, kitab Nizam Islam itu sendiri adalah kitab pertama dari bagian kitab yang itu merupakan kitab yang ditabani, ya, diadopsi oleh satu gerakan, satu kelompok atau kutlah dakwah Islam, yakni Hizbut Tahrir. Ya, kitab pertama dan kitab pembuka yang menghantarkan umat-umat pilihan untuk bisa mengambil dari Islam, ya, menjadikan hidup sesuai Islam dan menjadikan Islam untuk kehidupan dia.
begitu. Nah, sehingga lewat kitab ini, alhamdulillah, insya Allah termasuk kita semuanya sedang mengkaji, sebagian mungkin awal, sebagian sudah lewat, tapi insya Allah kajian malam ini akan sangat membekali dan mengokohkan pemahaman kita, menguatkan kita terutama pemahaman tentang ayat-ayat dan hadis yang ada di dalamnya. Begitu. Mudah-mudahan ada dan besar manfaatnya untuk kita semuanya, bagi anak-anakku, juga para guru, baik para darisin, para pembelajar, atau para musyrifin juga sedang ngelompok halakoh. Insya Allah kitab ini atau buku yang akan kita bedah ini insya Allah akan menjadi suplemen, akan menjadi penambah ya, agar saat kita mempelajari atau mengajarkan kitab Nizam Islam bertemu dengan ayat 40 ayat dan hadis pilihan ini, kita tidak gamang, kita tidak ragu, akan bisa menjelaskan dengan fasih, dengan jelas begitu. Ya, ada satu peristiwa sebagai contoh bagi kita, misalnya bagaimana sahabat Ali karamallahu wajah suatu saat melewati seorang lelaki yang sedang menjelaskan tentang Al-Quran kepada halayak dengan pendapatnya sendiri begitu. Kemudian bertanya, apakah engkau sudah paham, wahai saudaraku, tentang an-nasih wal mansukh? Lelaki itu kemudian menjawab, tidak. Kemudian beliau, Sayyidina Ali memperingatkan, Suaranya putus-putus, Ustaz. Kenapa ya? Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, ketika lelaki itu menjelaskan ayat Al-Quran tapi dengan pendapatnya sendiri, maka beliau memperingatkan, engkau ini binasa dan membuat orang lain binasa. Ini peringatan keras bagi lelaki itu dan bagi siapapun kita yang dalam hal ini baik pembelajar ataupun pengajar, darisin ataupun musyrifin, saat kita menjelaskan ayat dan hadis tentu harus ada rujukan, harus ada basic pemahaman yang akan menguatkan. Karena itu insya Allah kitab Al-Arba'un An-Nahdiyah ini akan sangat berharga, akan menjadi mutiara yang akan membekali kita menjadi tambah yakin, menjadi tambah tambah tentram ya, ketika kita menjelaskan kitab tersebut, wabil khusus ayat-ayat dan hadis yang bersangkutan. Di dalam kitab ini untuk masing-masing hadis dan ayat yang jumlahnya 40 itu dijelaskan dari berbagai rujukan kitab muktabar, baik dari kitab-kitab tafsir, ya, kitab tentang hadis, bahkan juga kitab-kitab lain yang berkaitan dengan keduanya, komusnya misalnya, demikian juga kitab sejarahnya dan berbagai kitab lain yang yang oleh muallif kitab ini dipandang penting untuk mengokohkan saat beliau menjelaskan tentang masing-masing ayat dan hadis. Dan istimewanya bukan hanya penjelasan, beliau juga muallif ini menambahkan dengan refleksinya, ya, untuk kemudian ambil ibrah secara praktisnya dalam kehidupan kita begitu. Karena itu khulasatul qaul, mudah-mudahan kitab ini dengan ilmu yang ada di dalamnya bermanfaat bagi kita semuanya, dan kajian kita malam ini dengan penjelasan dari Al-Mukarram, guru kita semuanya Ustaz Syafii Ramadan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai bekal pemahaman, bekal pengamalan, bekal juga dakwah kita di tengah-tengah umat, wabil khusus bekal bagi para musyrifin saat menjelaskan kitab Nizam Islam di dalam kajian-kajian perhalakohannya begitu. Bagi anak-anakku rahimakumullah, para santri tentu saja teristimewa kitab ini, ya, seperti sudah ditugaskan, bukan hanya hadir malam ini kemudian membuat resume, ada tugas bagi antum semua para santri, ikhwan akhwat, anak-anakku, penghafal Quran dan calon pemimpin masa depan, yang insya Allah menjadi buah hati permata bagi ayah bundanya, juga menjadi harapan bagi umat dan juga menjadi ladang zariah insya Allah bagi kami para guru-gurunya. Ya, diingat juga ada tugas yang berkah selama di rumah setelah kajian ini khususnya untuk menghafal 40 ayat dan hadis yang ada di dalam kitab ini. Ayat dan hadisnya. Insya Allah berkah bagi antum semuanya. Mudah-mudahan juga berkah buat bekal antum untuk menjadi pemimpin dan pejuang di masa yang akan datang.
Ya, jadi catatan, disimak dengan baik-baik kajian malam ini, kemudian dibuat resumenya, terlebih bagi anak-anakku, santriwan-santriwati SMP SMA, kemudian ada tugas mulia bagi antum, insya Allah 40 ayat dan hadis ini menjadi hafalan, tambahan hafalan, selain hafalan yang sudah ada. Bekal antum berdakwah, yang insya Allah akan menjadi pengemban dakwah yang lebih pendek, lebih kokoh, lebih terdepan lagi dibanding dengan generasi-generasi sebelum antum ya, termasuk lebih kokoh daripada guru-gurunya saat ini. Demikian Ustadz Hadi dan Ustadz Syamsuddin dan juga semua peserta, jazakallah atas kehadiran kebersamanya di malam ini. Mudah-mudahan nambah keberkahan di malam 25 ya sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan bagi kita malam Lailatul Qadar 10 malam. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap semangat ya, dan selamat menyimak hingga akhir, hingga tuntas. Dan kalau tidak salah Ustadz Hadi ada door prize ya, buat biar ganjil buat 3 peserta. Oh ya. siap. Mekanismenya gimana Ustaz untuk menentukan? Tergantung moderator nanti. Terserah moderator ya. Siap. Nanti apa dari moderator boleh menunjuk moderator sendiri Ustaz. Semuanya. Ya. Ya. Jadi selain THR ada door prize-nya gitu. Tebar hikmah Ramadan ada door prize-nya begitu. Demikian mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kitab yang dikaji malam ini dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Khairul Umma dan Sekolah Tahfidz Terpadu Hagia Sophia menjadi acara yang berkah, ilmu yang sifatnya bermanfaat, khusus bagi para mu'allif kitab ini dan juga kitab Islam. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan ini tambahan amal zariah dan menjadi asar saleh bagi beliau. Demikian, wal afu minkum ala kulli halin. Mohon maaf apabila dan kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum ala kulli halin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Acep atas sambutan dan juga beberapa materi yang sebenarnya luar biasa penting, memberikan beberapa uraian tentang isi dari kitab Nizamul Islam. Baik, tadi seperti sudah disampaikan oleh Ustadz Acep Muhyiddin, nanti akan ada door prize untuk tiga orang. Jadi agar ini tidak subjektif ya, nanti kalau saya yang pilih, nanti saya akan memilih secara subjektif sesuai dengan kesenangan saya. Nanti saya persilahkan kepada Ustadz Syamsuddin Ramadan nanti pada saat waktu yang ditentukan nanti untuk bisa memilihkan. Jadi nanti yang memilih biar beliau saja. Jadi biar rasanya lebih kena. Wah, ini dapat door prize-nya, yang milihnya adalah Ustadz Syamsuddin Ramadan. Jadi nanti Ustadz Syamsuddin Ramadan akan menyampaikan materinya selama kurang lebih sekarang pukul 20.51, kira-kira 30 menit lah ya, 30 menit. Cukup Ustadz ya? Insyaallah. Nanti setelah itu kita akan coba buka sesi tanya jawab, diskusi. Kalau misalnya kita masih cuma punya cukup waktu, kita akan coba buka sesi tanya jawab. Nah, baru kemudian setelah sesi tanya jawab kita akan minta kesediaan Ustadz Syamsuddin Ramadan untuk bisa memilih siapa-siapa yang bisa mendapatkan door prize itu. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Untuk sesi selanjutnya dipersilahkan Al-Mukarram Ki Haji Fatih Syamsuddin Ramadan untuk bisa membedah buku yang berjudul 40 ayat dan hadis kebangkitan dalam kitab Nizamul Islam beserta penjelasannya. Para santri, para orang tua, selamat menyaksikan dan juga menyimak apa yang disampaikan. Dan ini tidak lupa juga ya, saya sampaikan selamat datang untuk para tamu dari luar pondok pesantren, juga ada peserta ya yang dari luar pesantren. Selamat bergabung, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat semuanya. Baik, silahkan Al-Mukarram untuk bisa menyampaikan paparannya tentang hasil bedahnya. Silahkan. Ya. Terima kasih Al-Mukarram saat tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Sadatunal kurama wal budalla al mukarramun wal muhtaramun, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Fakir wal Hakir mengucapkan ucapan jazakumullah hasanal jasa atas kesempatan yang diberikan kepada Al-Fakir untuk bisa hadir di majelis Sumya ini untuk bersama-sama membedah satu kitab yang tadi sudah diuraikan oleh Sohibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Asep Muhyiddin, bahwa buku yang akan kita bedah di malam yang penuh keberkahan ini adalah satu buku yang boleh dibilang adalah buku yang sangat penting, dan setelah saya membaca mulai dari awal sampai akhir dari kitab ini, meskipun dengan pembacaan yang istilahnya sangat cepat ya hampir mungkin sekitar 2 atau 3 hari ini saya baca kitab ini, tapi kesimpulannya memang kitab ini memberikan faedah atau manfaat yang sangat besar, wabil khusus terkait dengan bagaimana cara kita membangkitkan umat Islam yang pada saat ini kondisinya boleh dibilang terpuruk, meskipun untuk beberapa tahun ini sudah ada tanda-tanda kebangkitan di tubuh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tidak lupa saya juga ucapkan ucapan ta'ziman wa takriman khusus kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Asep Muhyiddin, dan juga sahabat karib saya, teman dekat saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Hadi Tanuji sebagai host kita pada malam hari ini. Semoga beliau berdua selalu diberi kemudahan oleh Allah dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Dan juga kepada para pemirsa yang hadir di majelis Sumyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi takdim dan juga takrim saya pada para hadirin sekalian. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, sebelum saya membedah atau sedikit menguraikan hasil pembacaan atau juga hasil telah saya dari kitab Al-Arba'un An-Nahdiyah ini, kalau kita cermati atau kita coba telaah di dalam kitab-kitab yang lain, sesungguhnya banyak kitab-kitab yang berisi tentang syarah atau penjelasan dari kitab Nidhamul Islam. Kan di dalam kitab Al-Arba'un An-Nahdiyah ini rujukannya ataupun ayat dan juga hadis-hadis yang ditelaah secara lebih ringkas dan juga secara lebih mendalam itu adalah ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Nidhamul Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Mukarram Ustadz Asep Muhyiddin bahwa kitab Nidhamul Islam ini termasuk salah satu masterpiece ya, salah satu karya yang luar biasa yang ditulis oleh seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Abhani rahimahullah taala. Jadi kalau kita lihat di khasanah pesantren, biasanya kalau seseorang itu mengarang buku atau membuat sebuah buku, biasanya pasti akan ditanya pengarangnya terlebih dahulu, dari sisi nasabnya ataupun juga dari sisi khasabnya. Kalau kita rujuk dari sumber kitabnya, yakni kitab Nidhamul Islam yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin Al-Abhani, insya Allah tidak ada keraguan lagi bahwa Syekh Taqiyuddin Al-Abhani itu dari sisi nasab, beliau adalah seorang ulama yang memiliki nasab yang mulia. Jadi beliau ini lahir dari kalangan ahli ilmu, bahkan kakek beliau ini sangat masyhur di kalangan madhab Syafi'i, seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, bahkan mendapatkan julukan Asy-Syafi'i Atsani, jadi Imam Asy-Syafi'i yang kedua. Ini Syekh Yusuf An-Nabhani, itu adalah
kakek dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pengarang kitab Nizamul Islam. Kemudian juga dari sisi keilmuan tidak diragukan lagi bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu memang beliau mumpuni. Bahkan oleh sebagian ulama-ulama mutaakhir, beliau dinobatkan sebagai seorang mustahid mutlak, ya, karena beliau berhasil merumuskan metodologi atau tata cara istimbat hukum-hukum syariat. Keunggulan beliau atau kemampuan beliau dalam masalah hukum-hukum syariat dan juga masalah-masalah keislaman itu bisa kita lihat dari jabatan beliau pada saat beliau menjabat sebagai qadhi di Jaziratul Syam atau qadhi di Palestina. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, seseorang yang bisa menduduki jabatan sebagai qadhi itu tentu adalah seorang ulama yang tidak main-main. Tentu dia memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni, memiliki kredibilitas ilmu yang tidak diragukan. Karena biasanya seorang qadhi itu akan memutuskan berbagai macam persoalan, perselisihan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang mana dalam konteks menghukumi persoalan-persoalan itu tentu dibutuhkan kapasitas yang di atas rata-rata. Dan itu alhamdulillah dimiliki oleh pengarang kitab Nizamul Islam, yang kemudian ayat-ayat dan hadis yang ada di dalam kitab itu dibahas di dalam kitab Al-Arba'un An-Nahdiyah ini. Tapi mungkin sedikit informasi, sebenarnya dalam konteks upaya untuk menjelaskan kandungan isi yang terdapat di dalam kitab Nizamul Islam itu juga sudah banyak dilakukan oleh para alim ulama yang khususnya adalah ulama-ulama yang pernah mengkaji langsung kitab Nizamul Islam dengan murid-murid dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Alhamdulillah kalau Al-Fakir sendiri mempelajari kitab Nizamul Islam itu dari Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi. Jadi pernah melakukan talaki langsung dengan beliau sampai tamat misalnya, sampai bab terakhir dari kitab Nizamul Islam. Alhamdulillah Al-Fakir diberi anugerah oleh Allah untuk bisa melakukan talaki, jadi langsung mengkaji kitab Nizamul Islam dengan salah seorang ulama dari Hizbut Tahrir. Jadi ikhwan fillah, setidaknya setahu saya itu ada 2 kitab yang secara langsung itu memberikan syarah kepada kitab Nizamul Islam. Jadi ada kitab yang dikarang oleh Dr. Muhammad Hawari. Itu judulnya adalah Syarah Nizamul Islam. Dan beliau ini pernah juga mensyarah kitab Taqatul, yang itu juga karya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Nah, kebetulan Al-Fakir, bukan kebetulan ya, atas izin dari Allah, untuk syarah kitab Taqatul ini Al-Fakir pernah menerjemahkannya. Kemudian diterbitkan kalau nggak salah oleh Pustaka Al-Azhar pada saat itu. Kalau yang untuk syarah Nizamul Islam, alhamdulillah saya juga sudah membaca yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hawari. Dan juga ada ulama lain yang memberikan syarah dari kitab Nizamul Islam itu secara lebih mendalam juga, yakni Dr. Isuddin Hisam. Jadi judul kitabnya adalah Tafsiratul Afham. Jadi qiraatun fi Nizamul Islam li Syekh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi itu satu kitab yang juga berisi tentang syarah dari kitab Nizamul Islam. Kemudian juga kitab-kitab lain yang terinspirasi oleh kitab Nizamul Islam itu juga sangat banyak. Bahkan ada satu kitab yang membahas secara khusus salah satu bab yang terdapat di dalam kitab Nizamul Islam. Mungkin kalau ikhwan fillah pernah membaca kitab Nizamul Islam, itu ada bab pertama itu adalah Thawrikul Iman. Nah, Dr. Sami Atif Az-Zain itu pernah mengarang sebuah buku. Bukunya cukup cukup tebal juga ya kalau menurut Al-Fakir. Itu membahas secara khusus satu bab yang terdapat di dalam kitab Nizamul Islam, yakni Thawrikul Iman, dan judul kitabnya juga Thawrikul Iman. Kemudian juga yang terinspirasi oleh spirit yang dibawa oleh kitab Nizamul Islam itu boleh dibilang sangat banyak ulama-ulama yang terinspirasi sampai kemudian membuat buku-buku ataupun juga tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah kebangkitan. Misalnya kita bisa membaca di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Al-Qasas.
yakni Usun Nahdoh. Jadi kemudian juga kita pernah mungkin juga ya ada sahabat-sahabat yang pernah membaca kitab yang ditulis oleh Muhammad Hussein Abdullah misalnya, Al-Mafaim Al-Islamiyah. Kemudian juga ada kitab yang membahas secara khusus tentang perubahan, misalnya kitab At-Taghir yang ditulis oleh Syekh Mahmud Abdul Karim Hasan. Itu beliau juga pernah mengarang satu kitab yang judulnya adalah At-Taghir, yang mana kitab ini juga terinspirasi dari kitab Nizamul Islam. Kemudian juga Hafidz Sholih itu juga pernah membuat sebuah buku, mengarang sebuah kitab yang judulnya adalah An-Nahdoh atau Kebangkitan. Jadi ikhwanillah yang dirahmati Allah SWT, intinya adalah memang kitab Nizamul Islam itu adalah satu kitab, meskipun boleh dibilang itu tipis ya, tetapi kandungan isinya memang sangat-sangat padat. Sehingga siapa saja yang membaca kitab ini, pasti dia akan terdorong untuk melakukan satu aktivitas untuk meninggikan atau juga untuk mengubah keadaan umat Islam dari keadaan yang terpuruk menjadi keadaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, kitab yang ditulis oleh Syekh Hamid Badar ini, saya juga kemarin saya tanya ke Ustadz Hadi, ini beliau ini siapa gitu. Saya itu kadang-kadang juga perlu tahu gitu. Karena ini begini, sekarang ini banyak orang yang namanya itu kadang-kadang mirip dengan ulama-ulama besar, tapi itu sebetulnya dia itu bukan ulama gitu. Mungkin panjenengan pernah mendapat satu berita ya di media massa, itu ada orang namanya Imam Nakhoi. Imam Nakhoi. Kalau orang menyebut Imam Nakhoi, itu pasti yang terbayang itu adalah seorang ulama besar, Imam Ibrahim An-Nakhoi. Seorang, kalau nggak salah itu tabiun, seorang ulama besar. Tapi ini Imam Nakhoi itu berfatwa bahwa orang yang haid itu boleh berpuasa gitu. Makanya orang langsung bertanya, itu Nakhoinya siapa, itu Imam Nakhoi siapa gitu. Kemudian juga pernah saya juga diminta untuk membuat sebuah kitab ya. Itu ada kitab yang saya juga nggak tahu nih asal namanya siapa gitu. Waktu itu saya pikir itu adalah seorang ulama besar dari Madzhab Hambali, tapi ternyata tidak tuh, Ibnu Qudamah gitu. Ibnu Qudamah ternyata bukan Ibnu Qudamah itu gitu. Jadi banyak gitu. Oleh karena itu mungkin saya mohon maaf kalau malam hari ini tidak bisa menjelaskan siapa dari Syekh Hamid Badar ini ya, wallahu alam. Tetapi kalau saya lihat dari tulisan-tulisan beliau, ya alhamdulillah ya, beliau tadi juga sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Asep Muhyiddin, itu beliau juga merujuk kepada pandangan-pandangan dari ulama-ulama yang muktabar seperti Imam Qurtubi, Imam Nawawi. Kemudian juga beliau juga merujuk seorang ulama ahli bahasa Arab, misalnya Asfahani. Kemudian juga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah lain yang kredibel. Jadi intinya ikhwani fillah yang dirahmati Allah SWT, kitab Al-Arba'un An-Nahdiyah ini barangkali ditulis oleh penulisnya di Syekh Hamid Badar ini untuk membantu kita untuk memahami kandungan isi dari kitab Nizamul Islam. Memang kalau kita lihat dari sisi faktanya, dan juga saya alhamdulillah juga sering berinteraksi dengan para alim ulama, para kiai, banyak orang yang kadang-kadang itu salah paham atau gagal paham memahami pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang termaktub di dalam kitab yang beliau tulis. Salah satunya adalah kitab Nizamul Islam. Nah, karena banyak orang yang salah paham atau gagal paham terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala, akhirnya banyak di antara mereka yang terjatuh kepada aktivitas yang kurang terpuji ya. Jadi kurang terpuji, menyematkan predikat-predikat buruk atau menikam pemikiran-pemikiran beliau, yang sejatinya pemikiran beliau ini
benar-benar pemikiran yang bersih, pemikiran yang lurus. Itu semua disebabkan karena para pengkritiknya mungkin barangkali dari sisi kapasitas itu belum mumpuni, jadi untuk mengkritisi atau untuk memahami secara lebih mendalam gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kemudian itu diperparah, mereka membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu secara otodidak gitu. Sehingga kalau saya sendiri pernah punya pengalaman, itu saya pernah diundang di Malang waktu itu kumpul para kiai ya di daerah Malang itu. Nah, pada saat itu mereka mencoba untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala. Tetapi ya sekali lagi karena mereka memang kapasitasnya tidak selevel dengan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, karena itu akhirnya mereka gagal paham dan salah paham. Dan karena mereka tidak sabar, akhirnya terjatuh kepada perbuatan-perbuatan tercela, yakni menikam pemikiran-pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, salah satu kekhasan ya yang dimiliki oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala di dalam menggagas pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam kitab-kitab yang dia tulis, itu memang kita harus belajar langsung istilahnya. Jadi harus dengan talaki. Kalau nggak dengan talaki itu rasa-rasanya sulit untuk menangkap apa yang beliau maksud dari gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran beliau. Itu keistimewaannya. Dan itu sama seperti yang disampaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Memang metodologi belajar di dalam Islam itu mestinya dengan talaki. Jadi dengan talaki artinya bertatap muka langsung dengan guru. Kemudian guru itu menyampaikan ilmu melalui lisannya, kemudian diserap oleh muridnya secara langsung. Jadi dengan talaki. Atau istilahnya kalau kita mau belajar tentang Islam, itu mestinya belajar kita harus dengan orang-orang yang memiliki sanad ilmu. Syekh Taqiyuddin punya sanad ilmu karena beliau adalah mutakharid dari Universitas Al-Azhar Mesir, yang dimana guru-guru beliau adalah ulama-ulama besar yang memiliki sanad ilmu, termasuk juga kakeknya ya. Kakeknya ini punya sanad ilmu. Kalau dari sisi fikih, kalau saya teliti, itu beliau memiliki sanad ilmu sampai ke Imam 4 Madhab. Itu kakeknya. Dan kakeknya ini adalah salah satu guru dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan ikhwan fillah yang dirahmati Allah, memang kalau kita ingin belajar kitab Nizamul Islam, termasuk mungkin barangkali kitab yang ditulis oleh Syekh Hamid Badar ini, memang aksannya itu kita langsung belajar kepada orang-orang yang bersinggungan langsung dengan kitab ini. Itu bagusnya seperti itu. Karena di dalam sebuah makalah atau statement dari seorang ulama besar dari Ahlussunnah wal Jamaah, jadi Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau pernah mengatakan bahwa la yu'khadul ilm illa min afhamil ulama. Jadi ilmu itu tidak diambil kecuali dari lisannya para alim ulama. Dan juga ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam tanda kutip mencela. Jadi orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu dari orang-orang yang tidak memiliki sanad ilmu. Makanya ada sebuah statement dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi la ta'khudul Qur'ana min mushafiyin. Jangan kamu belajar atau mengambil Al-Qur'an dari mushafiyin. Mushafiyin ini adalah orang yang bisa memahami Al-Qur'an atau bisa membaca Al-Qur'an secara otodidak. Para ulama mengatakan jangan kamu ambil Al-Qur'an dari mushafiyin. Jadi orang yang pinter Al-Qur'an tapi otodidak. Wala ta'khudul Qur'ana min suhufiyin. Dan janganlah kamu mengambil ilmu dari suhufiyin. Suhufiyin ini adalah orang yang juga belajar ilmu dari kitab-kitab secara otodidak. Makanya ilmu itu, kata para alim ulama, tidak diambil kecuali dari lesannya para alim ulama.
Sehingga dari sini ikhwan fillah yang dirahmati Allah, banyak orang yang kesulitan memang memahami pemikiran-pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kalau dia tidak bersinggungan langsung dengan orang-orang yang memang pernah belajar atau pernah menjadi murid dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala. Tapi alhamdulillah ikhwan fillah, kita cukup dibantu ya dengan banyaknya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang berusaha untuk menjelaskan kitab Nizamul Islam. Tadi sudah saya sampaikan beberapa kitab yang berisi tentang syarah atau penjelasan dari kitab Nizamul Islam. Salah satunya adalah kitab yang akan kita bedah pada malam hari ini, yakni kitab Al-Arba'un An-Nahdiyah. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, kalau saya amati dari kitab ini, memang tujuan utamanya adalah berusaha untuk membantu kita agar kita bisa memahami topik-topik yang ada di dalam kitab Nizamul Islam dengan pemahaman yang lurus, jadi pemahaman yang sejalan dengan apa yang dimaksud oleh mu'alif dari kitab Nizamul Islam, yakni Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi ikhwan fillah, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan begini ya, kalau kita belajar sebuah buku ya, atau sebuah kitab, yang benar itu adalah kita berusaha memahami kitab itu sesuai dengan pemahaman dari penulisnya. Bukan kita mensarah atau bukan kita itu mempersepsi dengan persepsi kita sendiri pemikiran yang ada di dalam kitab-kitab itu. Walaupun kita ini pandai mensarah, maka sesungguhnya itu kalau menurut saya salah kalau membaca buku itu. Jadi membaca buku itu adalah kita berusaha untuk memahami maksud dari pengarang kitab itu. Bukan kita mensarah atau mentafsirkan berdasarkan pendapat kita atas buku yang dikarang oleh seorang pengarang. Nah, disitulah pentingnya kita itu kadang-kadang ya melakukan tawak itu di situ. Karena kadang-kadang ada satu perkara-perkara yang itu di luar konteks kebiasaan ya. Satu contoh misalnya kalau orang di sini misalnya membahas tentang masalah perbuatan manusia dalam konteks ikhtiyari atau ijbari, itu dibahas oleh beliau. Kemudian juga dalil-dalilnya itu beliau uraikan dan beliau bantu dengan penjelasan para ulama yang kredibel, merujuk kepada kitab-kitab tafsir ataupun juga kitab-kitab syarah. Nah, dengan cara seperti itu kita sedikit terbantu untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh pengarang dari kitab Nizamul Islam ini. Nah, memang fokus beliau ini adalah ayat-ayat dan juga hadis-hadisnya. Dan mungkin barangkali juga beliau memberikan semacam penguatan kepada kita dengan merujuk kepada syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Saya tadi sampaikan Imam Qurtubi, Imam Nawawi, kemudian juga imam-imam yang lain ya, yang mereka kredibel memang ya di dalam bidangnya. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, kemudian juga di dalam kitab ini kita bisa memahami bahwasannya sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala itu pada hakikatnya adalah sebuah pemikiran yang tidak pernah keluar dari asas-asas ataupun dasar-dasar yang telah digariskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sesungguhnya kalau kita paham secara lebih mendalam pemikiran-pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang berusaha beliau urai agar kita bisa mudah memahami di dalam kitab Al-Arba'un An-Nahdiyah ini, itu memang pemikiran-pemikiran yang pada hakikatnya juga adalah pemikiran ulama-ulama terdahulu. Walaupun misalnya ada pemikiran-pemikiran baru yang beliau gagas, itu hakikatnya dari sisi manhasnya atau thariqahnya. Nah, maksud saya adalah thariqah istimbatnya, itu adalah thariqah istimbat yang sudah dikenal di kalangan para alim ulama.
Kalau toh misalnya kita jumpai juga di situ ada manhaj atau thariqah baru yang digariskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala, maka sesungguhnya itu harus dipahami bahwa memang beliau ini kapasitasnya adalah sebagai seorang mujtahid. Yang mana seorang mujtahid ini memang punya hak jadi untuk merumuskan pemikiran-pemikiran yang tentu tidak keluar dari asas-asas yang sudah disepakati oleh para ulama min ahli sunnah wal jamaah. Jadi ikhwanillah yang dirahmati Allah, terakhir nih intinya kalau panjenengan ingin memahami kitab Nizamul Islam secara lebih mudah, wabil khusus terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadisnya, dan kita juga semakin yakin atau semakin kuat ya pemahaman kita terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebut di dalam kitab Nizamul Islam, maka buku ini memang sepertinya wajib untuk dimiliki. Jadi bukan wajib dalam artian itu kalau nggak beli dosa, enggak. Maksud saya itu ini buku ini lumayan ya, cukup membantu kita ya untuk memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang diadopsi oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam untuk menjelaskan topik-topik yang terdapat dalam kitab Nizamul Islam. Mulai dari Tauhidul Iman, kemudian juga ada topik qada wal qadar, dan topik qiyadah fikriyah, kemudian juga bagaimana cara mengemban dakwah, sampai juga topik-topik yang lain. Misalnya itu at-ta'assi bi afili Rasul, bagaimana meneladani perbuatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira seperti itu ya Al-Mukarram Ustaz Hadi Tanluji yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk lebih rincinya sebenarnya buku ini saya pikir praktis ya. Praktis karena begitu dibaca orang langsung paham. Insya Allah langsung paham. Karena ini buku saya pikir sangat jelas gitu. Dan kalau ini misalnya buku terjemahan, ini terjemahannya juga cukup bagus. Jadi karena saya juga sering juga menerjemahkan kitab, memang kadang-kadang kesulitannya itu adalah mentransformasikan dari kaidah bahasa Arab ke kaidah bahasa Indonesia, itu memang kadang-kadang agak sulit dan perlu diksi juga yang tepat. Kalau ini misalnya buku terjemahan, saya pikir ini juga sudah cukup bagus gitu. Cukup bagus dan tidak terjemahannya pun juga tidak terlalu letterlek sehingga mungkin barangkali agak sulit memahaminya. Tapi ini alhamdulillah buku ini cukup mencerahkan. Dan alhamdulillah buku ini saya baca mungkin sehari sudah selesai, nggak sampai sehari ini sudah selesai. Karena memang bahasanya juga bagus gitu. Bahasanya juga bagus. Cuma kalau mungkin saran saya memang kalau misalnya merujuk itu saya pikir memang karena kita ini kan kebanyakan kita ya, masyarakat kita itu kan tidak biasa langsung merujuk ke sumber-sumber aslinya. Tapi alhamdulillah saya juga sudah mengecek itu sumber aslinya. Jadi misalnya beliau mengutip pendapat Imam Qurtubi, alhamdulillah saya juga ngecek di situ. Dan alhamdulillah tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada di dalam kitab ini rujukan-rujukan untuk menguatkan pemahaman terhadap ayat-ayat atau hadis, itu insya Allah memang sesuai dengan rujukan aslinya. Dan alhamdulillah saya juga sudah mengeceknya satu persatu. Tapi kalau saya pribadi biasanya kalau rujukan itu saya tulis juga langsung bahasa Arabnya. Kemudian dia di mana gitu. Agar biasanya kalau gini, ini benar enggak gitu tuh jadi itu tertepis gitu. Jadi nggak ada keraguan lagi. Karena langsung dipampangkan itu, misalnya perkataan Imam Nawawi itu dipampangkan di situ bahasa Arabnya, dan rujukannya di mana. Misalnya kitab Majmu' itu di halaman berapa, di juz berapa itu disebutkan. Dan kalau misalnya merujuk kitab yang ditulis oleh Imam Qurtubi Al-Maliki, itu ditulis misalnya juz berapa, halaman berapa. Tapi mungkin ini juga ada maksud baiknya juga dari pengarang ini supaya kita mau menelusur lagi ya lebih mendalam. Jadi nggak langsung instan. Kalau terlalu instan ini kita jadi manja nih umat Islam. Membantunya terlalu membuat orang terlena. Gitu. Kadang-kadang kurang bagus juga. Gitu. Ya mungkin barangkali itu ya Al-Mukarram Ustaz tadi yang dirahmati Allah yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan pada panjenengan. Baik,
Jazakallah khairan Ustadz Samsuddin Ramadan Al-Mukarram. Ini penjelasan yang sangat-sangat mencerahkan, terutama bagi para santri. Ada beberapa hal penting yang bisa diambil hikmah oleh para santri, terutama adalah bagaimana cara membaca buku. Nah, ini harus bisa difahami oleh para santri yang ikut di kajian malam hari ini, ya. Jadi ketika para santri membaca kitab atau membaca buku, maka usahakan untuk berusaha memahami isi dari buku itu sesuai dengan maksud dari sang penulis buku. Begitu Ustaz ya. Jadi tidak asal memahami dengan menggunakan logika sendiri, tetapi harus betul-betul berusaha memahami pemikiran dari penulis buku tersebut. Oleh karena itu memang untuk bisa mendapatkan ilmu ya tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus dengan bimbingan para ustadz. Dan alhamdulillah kalau Ustadz Samsuddin ini kan dengan Ustadz Abdurrahman Al-Baghdadi ya. Berarti saya cucunya Abdurrahman Al-Baghdadi. Mudah-mudahan jadi dapat sanadnya juga Ustadz ya. Iya. Kalau saya mah dari Ustadz Abdurrahman kalau ngaji kitab Nidhamul Islam, ada beberapa kitab lah itu. Waktu itu di Malang ada beberapa hari saya belajar langsung itu kitab Nidhamul Islam. Ya. Baik. Jadi Ustadz, kita akan coba berikan kesempatan pada para peserta, para pemirsa di Zoom ini, bagi para peserta, para santri, orang tua, atau juga peserta dari luar pondok pesantren yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di chat ya, di ruang chat. Silahkan tuliskan di sana, nanti akan kita bacakan, dan juga mudah-mudahan waktunya cukup bagi Ustadz Samsuddin Ramadan untuk bisa memberikan jawabannya. Memang ini materi hari ini mungkin termasuk dalam kategori agak berat Ustadz ya untuk para santri. Tapi mudah-mudahan dengan dibiasakan materi-materi yang berat seperti ini akhirnya menjadi terbiasa. Nah, Ustadz, sambil kita menunggu ada pertanyaan masuk dari santri. Nih, kebetulan kan saya juga sering baca kitab-kitab karya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Saya ini merasa Ustadz ya, ketika saya baca sekali, nanti kapan hari saya ulang lagi, berikutnya saya ulang lagi. Setiap membaca itu selalu dapat sesuatu yang baru. Nanti hari ini mungkin saya baca, kemudian minggu depan atau 1 bulan ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan saya baca lagi, pasti ada sesuatu yang baru yang bisa saya dapatkan. Jadi senantiasa bertambah hasil pemahaman dari membaca. Ini kira-kira ada fenomena apa nih Ustaz? Ada kan beda dengan beberapa buku atau kitab lain kita baca, nanti kita baca lagi ya tetap sama gitu. Tapi saya merasakan bahwa untuk kitab-kitab karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini memiliki satu keistimewaan. Makanya saya pernah bilang bahwa saya ini punya hutang besar terhadap Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, karena dari kitab-kitab beliau ini ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Ini gimana tanggapan Ustaz Samsuddin Ramadan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau kita membaca pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu pasti kita akan punya inspirasi ya. Kadang-kadang inspirasi itu baru, selalu baru gitu. Kadang-kadang berbeda dengan inspirasi sebelumnya gitu. Dan itu terus menerus. Jadi menurut saya itu adalah keberkahan dari ilmu saat. Jadi yang disebut berkah, jadi al-barokatuh itu kan ziyadatul khair al-ilahi. Itu namanya keberkahan. Jadi kebaikan dari Allah SWT atau kebaikan ilahiyah yang akan ditambahkan oleh seseorang itu secara terus-menerus. Jadi kitab Nidhamul Islam misalnya, itu kalau jenengan coba bandingkan dengan kitab-kitab yang ada di pesantren, itu sama seperti kitab Al-Muhadzab.
karya Imam Asy-Syirozi. Kitab Al-Muhadzab itu kitabnya kecil, ya. Tapi kalau nggak ada kitab Al-Muhadzab, itu nggak akan ada itu kitab Al-Majmu' yang tebal yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu mengarang kitab Al-Majmu' yang itu merupakan sarah dari kitab Al-Muhadzab. Termasuk kitab Nizamul Islam ini itu memberikan inspirasi yang cukup banyak. Tadi saya sebutkan kitab-kitab yang terinspirasi oleh kandungan isi kitab Nizamul Islam. Bahkan satu topik saja itu bisa jadi sebuah kitab tersendiri. Jadi misalnya tadi ya, kitab yang ditulis oleh Dr. Sami Atif Az-Zain yang judulnya adalah Thawrikul Iman. Jadi kemudian yang kedua, mengapa bisa seperti itu? Karena gini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala di dalam kitab-kitab beliau itu menyatakan secara sharih bahwa untuk membangkitkan umat Islam itu caranya adalah menjadikan Islam yang sejati, maksudnya Islam yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu ke benaknya kaum muslimin. Nah, mengapa umat Islam itu tidak bisa bangkit? Itu salah satunya adalah karena pemikiran-pemikiran Islam itu banyak yang sudah dikotori. Oleh karena itu kalau ingin membangkitkan umat, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah membersihkan Islam itu dari semua kotoran-kotorannya. Islam itu harus didudukkan kembali pada porsi yang seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Nah, pemahaman itu yang harusnya kita transfer. Mengapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa membangkitkan, jadi orang-orang Arab yang boleh dibilang pada saat itu dipandang sebelah mata, itu menjadi umat yang unggul, bahkan menjadi penguasa dunia. Itu dengan pemikiran Islam yang tinggi, dengan pemikiran Islam yang jernih dan mendalam. Nah, oleh karena itu proyek pertama yang beliau lakukan itu, beliau sungguh-sungguh di dalam membersihkan pemikiran-pemikiran Islam itu dari kotoran-kotorannya. Lalu gimana caranya bisa membersihkan pemikiran Islam itu dari kotoran-kotoran itu? Itu harus dengan pemikiran yang jernih dan mendalam. Nah, makanya kan ada bab Thawrikul Iman tuh yang di pertama di sini disebutkan innallaha la dengan satu ayat di Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu hakikatnya adalah mafhum, itu harus dirubah terlebih dahulu. Nah, masalahnya mafhum Islam yang dimiliki oleh umat Islam itu sudah tercampur dengan filsafat, dengan pemikiran-pemikiran yang justru menjadikan Islam yang cemerlang itu menjadi redup. Nah, untuk mencapai tingkat pembersihan pemikiran yang maksimal itu harus dilakukan dengan pemikiran yang jernih dan mendalam. Bukan sekedar berpikir. Tidak bisa dengan berpikir asal-asalan, tapi harus sampai pada taraf berpikir yang mustanir. Kalau istilah beliau kan berpikir yang jernih dan mendalam. Tidak cukup dengan pemikiran yang amik, yang mendalam, tapi juga harus sampai pada tingkatan pemikiran yang mustanir. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pemikiran yang mustanir, Ustaz, itu pasti akan memberikan inspirasi yang banyak. Satu contoh saya ingin sampaikan. Dulu di kalangan salafus saleh. Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan begini, Anda tanya saya, semua masalah akan saya jawab dengan satu ayat, kata beliau. Beliau mengatakan itu. Mungkin kita juga bingung itu. Masa semua pertanyaan bisa dijawab satu ayat gitu. Nah, beliau katakan dengan mengutip firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantah. Itu ayat, kata beliau, itu bisa menjawab semua masalah. Dan itu ayat memberikan inspirasi banyak gitu. Kemudian juga misalnya Imam Asy-Syafi'i dari beberapa ayat itu lahir hukum-hukum yang banyak gitu. Hukum-hukum yang banyak. Misalnya ya di Al-Qur'an kan ada misalnya wa fisaluhu fi amain wa hamluhu wa fisaluhu salatuna sahra. Dari dua ayat ini kalau digabung itu menghasilkan satu hukum baru yang banyak kalangan ulama mungkin barangkali karena mungkin pemikirannya tidak sejernih pemikiran Imam Asy-Syafi'i, tidak sampai mencapai kesimpulan yang diketengahkan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang batas minimal dari kehamilan. Jadi
minimal kehamilan itu adalah 6 bulan. Itu digabungkan dari 2 ayat itu. Dan masih banyak. Itu memang ciri khas dari pemikiran yang jernih itu seperti itu. Sehingga kalau jenengan membaca sekali dapat inspirasi, membaca lagi dapat inspirasi yang lain, itu ya memang karena barokahnya ilmu yang cemerlang itu, pemikiran yang tinggi dan cemerlang itu. Wallahualam bisa kira-kira gitu, Al-Mukarram. Ya, siap. Ini alhamdulillah atas jawabannya. Saat ini ada 2 penanya masuk. Yang satu menanya di chat umum, yang satu lagi langsung direct message ke saya. Saya bacakan, Ustaz ya. Yeah. Yang pertama dari Ananda Zaki Saifur Rahman. Buku ini kan merupakan buku Saqafah Islam yang cukup berat pembahasannya. Jadi cukup sulit memahaminya dan mencernanya. Pertanyaannya, lebih baik baca bukunya dengan waktu yang lama atau cukup cepat tapi diulang-ulang? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama. Saya lanjut dengan pertanyaan kedua, Ustaz ya. Ya. Pertanyaan kedua ini dari Husna Aulia Rahma. Dari Husna Aulia Rahma, ini nampaknya juga santri dari Pondok Pesantren Khairul Ummah Sumedang juga. Latar belakang apakah yang melandasi ulama seperti Taqiyuddin An-Nabhani mengeluarkan buku Nizamul Islam? Nah, ini ada lagi yang lewat direct message juga nih. Banyak. Mau dibacakan dulu atau dua dulu dijawab, Ustaz? Dua dulu aja, Ustaz ya. Biar nggak lupa dulu ya. Biar nggak lupa. Baik. Nah, ini yang ketiga nanti kita bacakan kemudian. Mudah-mudahan waktunya cukup, Ustaz ya. Ya. Silakan, Ustaz. Jadi yang pertama dari Ananda Zaki Saifur Rahman. Jadi memang membaca kitab-kitab yang berisi Saqafah Islamiyah itu membutuhkan konsentrasi sih sebetulnya. Jadi kalau tingkatan kesulitan itu kalau menurut saya sangat relatif ya. Tapi intinya kalau belajar, kalau kita ingin cepat memahami sebuah buku, itu memang kalau kita kesulitan menelaah secara mandiri, itu kita tanya kepada guru atau kita tanya orang yang paham. Insya Allah kita akan cepat bisa memahami. Kalau seandainya memang kita berusaha untuk membaca sendiri, karena buku ini saya pikir ya nggak tahu ya, kalau menurut saya ini buku ini mudah gitu, mudah dan tidak terlalu sulit. Juga bahasanya juga nggak terlalu tinggi. Jadi pilihan-pilihan bahasanya juga nggak terlalu sulit lah, insya Allah bisa dipahami lah gitu. Tapi kalau itu pun juga masih terlalu sulit, dibaca berulang-ulang karena gini, jenengan mentelaah sebuah kitab itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sholat sunnah. Kan Imam As-Syafi'i pernah mengatakan, jadi tolabul ilmi afdolun min sholatin nafil. Jadi menuntut ilmu itu jauh lebih utama dibandingkan mengerjakan sholat sunnah. Makanya kalau terus dibaca sampai ngerti, ya itu insya Allah dapat pahala. Jadi Imam As-Syafi'i itu pernah punya murid. Ini muridnya itu diajari sampai 30 kali, 40 kali. Itu nggak paham-paham. Nggak paham-paham. Ya, nggak paham-paham. Terus apa yang disarankan Imam Syafi'i? Kalau nggak seperti itu, disuruh minta pada Allah untuk mengubah otaknya itu. Jadi otaknya yang dulunya nggak terlalu encer itu jadi encer gitu. Jadi makanya kalau jadi santri itu tidak cukup hanya banyak belajar. Jadi frekuensinya banyak tidak cukup. Tapi harus juga minta pada Allah supaya otaknya itu diberi kemampuan oleh Allah, ya. Dan Allah itu ya maha segalanya gitu. Mengubah otak yang awalnya bebal menjadi encer itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. Makanya banyak berdoa mohon pada Allah agar kita ini diberi otak yang mudah menerima ilmu. Kemudian latar belakang sebetulnya kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin itu hakikatnya adalah ditujukan untuk membangkitkan umat. Kemudian juga untuk mempersiapkan umat itu dengan pemikiran-pemikiran yang memang dibutuhkan untuk mendirikan atau untuk membangun peradaban Islam atau masyarakat Islam.
Jadi itu kalau saya lihat ya. Nah, untuk konteks membangkitkan umat ini, makanya beliau memilih pemikiran-pemikiran yang cemerlang, pemikiran-pemikiran yang argumentasinya kuat. Argumentasinya tidak mudah dipatahkan. Kemudian juga untuk memperjelas, memperjelas arah perubahan itu, makanya beliau juga mengarang kitab-kitab yang secara khusus dipersiapkan untuk memperjelas bangunan masyarakat Islam yang akan ditegakkan atau yang akan diperjuangkan oleh kaum muslim. Makanya kan ada nidhamul iktisadi, ada nidhamul istimai, ada nidhamul hukmi fil Islam, dan ada nidhamul ukubat yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain. Yang itu menjelaskan kepada kita tentang bangunan dari sistem Islam yang nanti akan ditegakkan setelah masyarakat kufur ini berhasil dijatuhkan. Karena untuk melakukan perubahan itu tidak cukup hanya mengubah fakta yang rusak, tapi juga harus kita jelaskan fakta penggantinya. Nah, fakta penggantinya apa? Itu adalah nidhamul Islam. Jadi sistem Islam yang mengatur seluruh aspek persoalan hidup manusia. Barangkali itu Al-Mukarram. Baik, ini satu lagi Ustaz ya. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Nah, ada 3 penanya berarti sesuai dengan door prize yang ditawarkan. Ini ada yang bertanya lewat direct message. Jadi ini dari salah satu pengajar di STT Hagia Sophia, Ustaz. Ya. Ustadz Muhammad Ziaul Haq, beliau bertanya, bagaimana menyikapi pandangan yang berbeda terkait kebangkitan Islam? Karena kita ketahui juga banyak di kalangan para ulama yang berbeda terkait kebangkitan Islam. Misalnya, ada yang berpendapat lewat infiltrasi ke dalam sistem, ada yang lewat pendidikan, dan lain-lain. Nah, yang saya rasakan dan yang saya lihat memang kita tidak bisa hanya fokus di salah satu sektor saja. Sedangkan kita tahu bahwa tidak semua pemikiran ulama itu mencakup seluruh sektor sosial atau pengetahuan. Nah, silakan Ustaz. Ya, begini, kalau terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama terkait dengan hukum ataupun juga terkait dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, maka kaidahnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asyuti di dalam kitab Al-Aswa wa Nadhair. Itu kaidah dasarnya. Saya ingin bacakan kaidah ke-35 dalam kitab Al-Aswa wa Nadhair. Beliau mengatakan gini, la yungkaru al-mukhtalafu bihi wa inama yungkaru al-mujma' alaih. Tidak boleh dianggap melakukan kemungkaran dalam perkara-perkara yang hukumnya masih diperselisihkan di kalangan ulama atau masalah khilafiyah. Yang harus kita ingkari atau kita anggap melakukan kemungkaran itu adalah pada perkara-perkara yang hukumnya sudah disepakati oleh para alim ulama. Jadi maksudnya gini, kalau satu perkara itu termasuk perkara khilafiyah yang mana hukumnya itu diperselisihkan di kalangan para alim ulama, maka saudara-saudara kita yang berbeda pandangan dengan kita itu tidak boleh kita anggap melakukan kemungkaran. Mengapa? Karena apa yang beliau pegang itu hakikatnya adalah hukum syariat menurut mereka gitu. Nah, yang kita boleh anggap mungkar, bahkan wajib kita ingkari itu kalau ada saudara kita berbeda pendapat dengan kita dalam masalah yang hukumnya sudah disepakati. Nah, satu contoh misalnya begini, ada orang yang misalnya menolak penerapan syariat Islam, maka itu orang mungkar. Mengapa? Wajibnya menerapkan syariat Islam secara kafah itu merupakan perkara yang mujma', perkara yang disepakati oleh ulama. Kemudian wajibnya kaum muslimin misalnya punya seorang imam, wajibnya kaum muslimin mengangkat seorang khalifah, itu juga perkara yang mutafaq, perkara yang disepakati kalangan ulama. Sehingga kalau ada orang yang menolak atau yang berbeda dengan kita dalam masalah ini, berarti kita harus katakan dia melakukan kemungkaran. Tapi kalau misalnya saudara kita itu berbeda pendapat dengan kita dalam masalah khilafiyah, mukhtalafu fihi, misalnya gini, ada saudara kita yang kunut di waktu subuh terus-terusan, ya, maka kita nggak boleh mengatakan saudara kita itu melakukan kemungkaran seandainya itu berbeda pendapat dengan pendapat kita.
Kenapa? Itu masalah khilafiyah. Makanya hadis man ra'a minkum munkaron itu tidak berlaku pada masalah khilafiyah. Di barang siapa yang melakukan kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, kalau nggak sanggup dengan lisannya, kalau nggak sanggup dengan dengan hatinya. Wadhalika athabul iman. Kata Imam Nawawi, hadis ini tidak berlaku untuk masalah khilafiyah. Karena hakikatnya saudara kita yang berbeda dengan kita dalam masalah khilafiyah itu tidak melakukan kemungkaran, gitu. Karena itu pendapat hukum yang mereka pilih. Nah, terkait dengan metodologi membangkitkan umat, saya pikir ada ranah-ranah yang itu masuk dalam khilafiyah, ada yang masuk dalam mujma' alaih. Nah, kalau yang mujma' alaih ini mestinya tidak boleh ada perbedaan pendapat. Jadi kemudian juga gini, yang harus kita pahami begini ya. Kalau panjenengan misalnya punya satu masalah, maka masalah itu harus diselesaikan dengan hukum yang sesuai dengan masalah itu. Misalnya gini, panjenengan punya masalah waris, maka masalah waris itu harus kita selesaikan dengan hukum waris, dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang waris. Nggak benar kalau misalnya ada orang punya masalah waris, kita selesaikan dengan ayat jihad, gitu, nggak benar. Artinya apa? Setiap masalah itu harus kita selesaikan muafik sesuai dengan ayat ataupun hadis yang memang sesuai dengan persoalan itu. Makanya ada manatnya. Nah, termasuk misalnya gini, sekarang masalah umat Islam apa? Masalah umat Islam tidak diterapkannya syariat Islam. Itu satu perkara yang faktual. Lalu gimana cara menerapkan syariat Islam secara total? Tidak cukup hanya dengan individu atau masyarakat, tapi harus ada negaranya. Jadi ini adalah satu perkara yang istilahnya itu ma'ruf kalau menurut saya. Jadi perkara yang faktual. Mestinya nggak ada perbedaan kalau di sini. Lalu nanti gimana cara untuk tadi sampai kepada tegaknya kekuasaan Islam? Memang ini ada perbedaan. Ada yang menempuh cara di masuk parlemen, ada yang dengan cara berperang, ada yang dengan cara-cara yang lain. Tapi intinya, ikhwan fillah, semampang itu memang didasarkan kepada argumentasi dalil, dan dalilnya itu memang dalil yang doniyah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tasamuh, tidak toleran ya dengan saudara kita. Barangkali itu Al-Mukarram tadi. Ya, baik. Ini nampaknya waktu sudah pukul 21.46. Alhamdulillah, luar biasa sekali penjelasan dari Al-Mukarram Ustadz Samsuddin Ramadan. Banyak ilmu yang bisa kita dapat, banyak hal yang bisa kita ambil, kita jadikan sebagai pelajaran. Nah, Ustadz, tadi di awal kan sudah ada ya, akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan door prize. Nah, ya, saya serahkan Ustadz Samsuddin Ramadan. Yang bertanya berarti ya? Ya. Baik, saya umumkan berarti untuk yang mendapatkan door prize pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah Zakia. Ananda Zaki. Nah, Zaki. Kemudian yang kedua, Ananda Husna Aulia Rahma. Dan yang ketiga adalah Ustadz Muhammad Zia Ul Haq. Jadi untuk tiga orang ini nanti bisa menghubungi panitia THR Tebar Hikmah Ramadan. Ini benar-benar Tebar Hikmah Ramadan benar ini, dapat door prize. Jadi baik, Ustadz Samsuddin Ramadan, jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas ilmunya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bersua kembali, bukan hanya dalam acara online tapi juga offline. Amin. Sebenarnya kita butuh kajian-kajian seperti ini, Ustadz. Barangkali nanti kalau Ustadz Samsuddin Ramadan berkenan, kita mungkin bisa sambung dengan kitab-kitab yang lain, sehingga para santri ini bisa memenuhi akan kehausan terhadap ilmu. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana. Ustadz Samsuddin Ramadan juga tetap selalu sehat walafiat. Amin. Dan minta doanya juga agar para santri di Pondok Pesantren Khairumah ini bisa menjadi penghafal Al-Quran, pejuang juga demi tegaknya
syarat Islam di muka bumi. Mereka mohon doa dari Ustadz Samsudin Ramadan, dan juga mudah-mudahan juga tidak lama lagi pertolongan Allah akan turun sehingga kita bisa menyaksikan tegaknya kembali Islam di muka bumi ini. Baik, untuk acara pada malam hari ini nampaknya cukup sekian. Para pemirsa, sekali lagi saya sampaikan bahwa acara ini hanya salah satu dari serangkaian acara yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Khair Ummah Sumedang. Jadi ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian sore, ada Ramadan berbagi, ada wisata Quran di Cicalengka Dreamland, dan juga ada acara-acara yang lainnya. Jadi mohon dukungannya, mohon supportnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan barokahnya, dan mudah-mudahan juga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ustadz Samsudin Ramadan, sekali lagi terima kasih, jazakallah khairan atas ilmunya. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi sudah lewat, ataupun meskipun pandemi belum lewat, kita tetap bisa bersua secara offline, bertemu langsung. Jazakallah khairan kasir. Ya, Gum. Baik para pemirsa, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.